Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, yang tidak pernah berhenti memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya. Sadar ataupun tidak sadar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah putus memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semuanya. Dimulai dari nikmat iman yang merupakan kenikmatan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Orang mukmin tidak akan pernah mengatakan bahwa hartanya lebih baik dari iman, bahwa anak istrinya lebih baik dari iman, bahwa pekerjaan usahanya jauh lebih baik dari iman. Karena tidak ada satupun kenikmatan yang melebihi nikmatul iman. Karena ketika Allah memilih seseorang untuk beriman, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dirinya untuk berbahagia di dunia, dan kemudian kelak dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersedih ketika diuji oleh Allah dengan ujian dunia, selama masih ada iman di dalam dada mereka. Mereka tidak pernah hasad kepada siapapun di antara saudara mereka yang beriman ketika saudaranya diberikan dunia sama Allah. Ya, pernahkah kita menjumpai seorang sahabat menghasadi yang fakir, menghasadi sahabat yang lain dan menampakkan hasadnya? Tidak pernah. Yang mereka hasadkan dari saudara mukmin mereka yang diberikan dunia oleh Allah adalah bahwa saudaranya bisa beramal soleh dan beribadah dengan harta yang diberikan oleh Allah. Ini hasad bukan? Anda mau tanya, ini hasad bukan? Nah, ulangi sekali, ini hasad bukan? Hasad, tapi inilah hasad yang diizinkan oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi atau yang lainnya, ketika para fuqara dari kalangan para sahabat mengatakan, "Dzahaba ahlud dutsur bil ujur." Orang-orang yang punya harta ini pergi membawa
pahala yang begitu banyak. Kenapa? Karena mereka bisa beribadah dengan harta mereka. Mereka tidak iri dengan semata-mata dunianya, tapi mereka iri ketika harta bergabung dengan iman. Karena memang tidak ada kenikmatan yang lebih baik dari nikmatul iman. Yang menggabungkan antum dan ana di tempat ini, iman. Antum kenal ana? Maksudnya secara pribadi kenal ana? Ketemu aja baru hari ini. Saya ketemu Pak Habib aja baru di bandara kemarin. Iya. Kenal sebelumnya? Enggak. Tahu ada masjid ini di dunia ini baru tahu sekarang. Baru hari ini. Masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman di atas ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang mengikat kita adalah iman. Dan ini adalah kenikmatan yang wajib, teramat sangat wajib bahkan untuk kita syukuri kepada Allah. Ahibati fillah ayyuhal mu'minun. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat singkat. Namun semestinya firman ini mengubah isi hati setiap dari kita, dan kemudian menyadari betapa berharganya jalinan ikatan imaniyah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah kaitkan antara satu hamba dengan hamba yang lain dengan ikatan jalinan keimanan. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tahu ayatnya, tahu, pernah dengar, pernah. Tapi mengamalkannya, mewujudkannya teramat sangat sulit dan berat. Betul tidak jamaah? Betul jamaah? Padahal hubungan kita itu bukan hubungan biasa, bukan hubungan pertemanan, bukan hanya semata hubungan mungkin persaudaraan nasab, tidak. Hubungan kita jauh lebih kuat, jauh lebih mulia dari itu. Karena kita dihubungkan oleh Allah dengan apa? Iman. Coba mau tanya sekarang ya. Perasaan antum ketika ketemu orang beriman itu seperti apa? Jujur. Bukan jawaban kajian, bukan. Kalau jawaban kajian ideal. Oh ya Ustaz, kalau ketemu saudara saya orang beriman, saya senang. Itu nggak jujur itu. Ya mungkin terjadi. Tapi juga mungkin ketika ketemu orang beriman, perasaannya gimana? Jamaah? Hah? Tersaingi. Terus apa lagi? Ya, apalagi tahu saudara berimannya punya istri lebih dari satu. La ilaha illallah. Waduh, nggak bisa ini terjadi. Misalkan, ini nggak boleh terjadi nih. Misalkan ini contoh aja. Atau apapun lah. Perasaannya berubah seketika. Perasaannya berubah seketika. Seakan dia lupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan aja, Mas. Banyak di antara kita tuh sholat rajin di masjid, kajian rajin, tapi ternyata dia belum sempurna keimanannya. Kenapa? Karena dia tidak mewujudkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi atau yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu baru satu hadis. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia menyukai, mencintai kebaikan yang sama untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai, dia sukai, dia inginkan untuk dirinya sendiri. Perhatikan ini jemaah.
Sudahkah kita berada dalam keadaan seperti ini? Ketika melihat saudara kita mendapatkan kebaikan, kita mencintai keadaan itu, berbahagia dengannya. Jamaah. Tidak kemudian lantas melihat saudaranya yang berbahagia dan kemudian tersakiti hatinya. Karena jika tidak seperti itu, demi Allah, iman kita tidak akan pernah sempurna. Dan itu akan merusak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jelas itu. Betul jamaah? Betul. Anda mau tanya sekarang, tanyakan kepada diri sendiri, nggak usah dijawab, nggak usah pakai lisan maksudnya, dan jawab sendiri, sudahkah keadaan hati kita seperti ini kepada orang yang beriman? Nggak usah dijawab, simpan di dalam. Karena jika tidak, maka kebaikan apa yang kita harapkan? Kemudian keberkahan macam apa yang kita inginkan? Kemudian pertolongan Allah seperti apa yang kita damba-dambakan? Kalaulah hati ini belum dipenuhi kecintaan kepada saudaranya yang beriman. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Oh, kama qala Nabi SAW. Ana mau tanya, antum sudah saling mencintai satu sama lain atau belum? Insya Allah sebagian. Berarti sebagian yang lain belum. Belum lengkap. Betul? Betul nggak jamaah? Kalian nggak dianggap mukmin sejati sampai apa? Sampai saling mencintai satu sama lain. Anak nanya sederhana. Apa buktinya atau apa cirinya orang yang saling mencintai satu sama lain? Saling berbagi, memberikan hadiah. Masya Allah. Itu terjadi? Udah nggak usah dijawab, Insya Allah terjadi. Sebagian kecil, sebagian kecil, mungkin sebagian besar, mungkin Allah alam, Anda nggak menetapkan, tidak mungkin, Masya Allah. Kemudian apalagi jamaah yang lebih mudah dari saling memberikan hadiah? Apa bukti kita mencintai saudara kita? Apa? Mengucapkan salam satu sama lain. Karena Nabi dalam hadis yang barusan kita sebutkan, ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum, atau ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perkara yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai satu sama lain. Orang meremehkan salam itu, orang meremehkan fungsi dan kekuatan salam di antara orang-orang yang beriman. Betul-betul hanya hiasan mulut saja. Padahal itulah yang membuat cinta itu akan terus ada di dalam dada orang-orang yang beriman satu sama lain. Bahkan salam pula lah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga dengan penuh kemudahan. Ya, antum kalau merasa sedekah itu berat, sholat ke masjid itu berat, atau amal ibadah yang lain berat, ada ibadah yang tidak akan pernah menghabiskan energi, harta, jiwa, waktu kita, namanya salam. Dan Nabi memastikan, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salah satunya apa? Afsyus salam, sebarkan salam, kata Nabi. Ya, nah sekarang Anda mau tanya sekarang, apakah kita kalau ketemu orang beriman pasti salam? Pilih-pilih. Ya, dipandang dari jauh. Ini orang mana ini? Perasaan nggak pernah lihat di masjid ini. Ya, ya apa?
Ya, ini kok nggak pernah kelihatan tiba-tiba muncul. Pertanyaannya begini jamaah, pertanyaan gini jamaah. Emang kalau orang datang ke masjid, agamanya apa kira-kira? Islam, betul? Kalau orang di masjid Islam punya iman nggak? Punya. Ana mau tanya, orang yang punya iman atau yang zahirnya ada ciri keimanan itu berhak mendapatkan salam dari kita atau tidak? Kenapa pilih-pilih? Tapi Ustadz, kalau kita ini memang manhajnya manhaj kebanyakan tapi Ustadz, tapinya itu bisa 1000, akhirnya nggak beramal, hilang, sudah selesai. Atau kalau ada yang ngucapin salam, kita jawabnya mikir. Kalau bisa istikharah dulu untuk jawab. Betul kan? Lihat dulu mukanya, atas bawah, atas bawah, atas. Apa ini? Ya, apa yang kemudian kita harapkan atau yang bisa kita harapkan dari persaudaraan imaniyah kita ini? Oh, orang beriman itu nggak mau nolong saudaranya. Jangankan nolong, salam aja nggak mau. Apa yang mau diharapkan? Jamaah, kan gitu. Sering kita mengeluh kan? Wah, orang-orang mukmin itu, teman pengajian itu, kalau saya lagi susah nggak nolong. Kalimat itu sering muncul jamaah. Ya, kenapa bisa begitu? Salam aja nggak mau. Ya, kemudian mengungkapkan cinta satu sama lain aja nggak mau. Coba anu tanya, mengungkapkan cinta, ngungkapin cinta sama orang beriman, itu sunnah atau bukan? Ragu-ragu sebagian. Dalil ini dalil. Ditanya apa? Dalil. Betul jamaah? Ya jamaah, anak nanya jamaah, betul tidak? Betul. Apa dalilnya? Jamaah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Di mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, falyu'limhu iyyahu, maka kabarkan kepada saudaranya bahwa dia mencintai dirinya. Kalau bapak-bapak langsung ya, tiba-tiba ada yang bilang, akhi, anak cinta sama antum. Langsung aduh, apa ini? Betul nggak? Kan udah diajari cara mengungkapkannya, kan udah diajari. Apa? Kalimatnya sudah diajarkan sama Nabi. Uhibbuka fillah. Kalau tiba-tiba akhi pegang pundak, anak cinta sama antum akhi. Musibah ini. Ya, bagi sebagian orang astagfirullah. Dia ingin mengungkapkan cintanya. Maka lakukan dengan cara yang benar. Bahkan jawabannya pun sudah diajarkan. Apa jemaah? Ahabbakal. Tuh, Anda nggak akan lanjutkan sampai antum yang menyempurnakan. Ahab. Kalau ada yang bilang uhibbuka fillah, maka jawabannya apa? Ini berarti sunnah yang hilang ini jemaah. Apa jawabannya? Enggak, bukan wa anta kadzalik. Itu jawaban di luar sunnah Nabi Muhammad SAW. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Kalau ada tiba-tiba yang mengatakan uhibbuka fillah ya akhi, saya mencintaimu karena Allah, maka jawabannya adalah ahabbakalladzi ahbabtaniya lahu. Zat yang menjadi penyebab engkau mencintai diriku, semoga dia pun mencintai dirimu.
kalimat indah yang jarang kita dengar di antara sesama orang yang beriman. Ya, jika ini keadaan yang terjadi di tengah-tengah orang yang beriman, maka jangan pernah berbicara tentang ukhuwah. Gak ada ukhuwah di tengah manusia-manusia seperti ini. Ya, manusia-manusia yang tidak pernah mengungkapkan cintanya, tidak pernah membuktikan bahwa dia mencintai saudaranya karena Allah. Jemaah, padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bahwa orang-orang beriman itu seperti dalam satu hadis kalbunyan, seperti apa? Bangunan. Dalam hadis yang lain kal jasad, seperti satu tubuh. Dan kalimat-kalimat ini membuktikan bahwa orang mukmin itu meskipun beda tempat, beda waktu, beda asal usul, beda strata sosial, mereka semua satu, tidak bisa dipisahkan. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Badan itu kalau sakit satu bagian tubuhnya, maka yang tidak bisa tidur itu seluruh tubuhnya, yang terkena demam itu seluruh tubuhnya. Betul? Betul nggak nih jemaah? Iya. Kita hari ini, saudara kita sengsara, kita tidur nyenyak, enak, terlelap. Ini bukti kita bukan satu tubuh. Iya, itu buktinya kok. Karena andaikan kita bersaudara di atas iman, maka kesengsaraan saudara kita yang lain tidak akan pernah membuat kita tenang. Betul? Jemaah? Betul? Nah, Anda mau tanya sekalian. Apa penyebabnya? Apa yang membuat kita begitu tidak peduli dengan saudara-saudara mukmin kita? Nah, jemaah, hasad, lemah iman, terus apa lagi? Jahil. Apalagi jemaah? Udah selesai. Sombong, dunia, apa lagi? Jemaah, syahwat, hawa nafsu, apa lagi? Kedudukan, terus apa lagi? Hah? Jahil udah tadi diulang lagi. Gak apa-apa. Biasanya kalau sudah ada pengulangan lagi, jawabannya sudah mulai habis biasanya. Terbatas. Terus ya, bakhil, dan seterusnya. Status sosial, strata sosial. Terus pertanyaannya, demi itu semuanya kemudian kita menggadaikan persaudaraan kita ini. Padahal persaudaraan kita ini akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Itu jelas, nanti kita bahas. Cuman yang gak kita sadari, persaudaraan kita dengan orang beriman itu akan berlanjut sampai masuk ke dalam surga Allah. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim kata Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Az-Zukhruf, kata Allah, al-akhilla, orang-orang yang bersahabat di dunia itu, yang katanya sohib, CS, apalagi istilahnya, bestie, circle. Pada hari itu kata Allah, adu mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali yang bertakwa sama Allah.
Jadi kalau antum melihat ada orang kumpul bersahabat bukan karena iman, di akhirat mereka akan saling menyeret satu sama lain masuk ke dalam neraka Allah. Karena mereka tidak membangun persahabatannya di atas ketakwaan kepada Allah. Ya, kelihatannya di dunia, wah nggak bisa dipisahkan. Satu diganggu semua, wah omong kosong itu semuanya. Bohong gitu. Karena mereka tidak membangunnya di atas iman. Sedangkan kita ini disuruh sama Allah untuk membangunnya di atas iman. Biar apa? Biar kita saling tarik menarik sampai akhirat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali sama orang mukmin. Itu yang didahulukan. Kenapa? Karena pertemanan sama mereka itu bermanfaat sampai akhirat. Sekarang kita kalau disuruh milih mukmin sama kafir, seringkali kita condong sama yang kafir. Alasannya banyak. Ah, mukmin sekarang tukang bohong. Terus apa lagi? Kalau janji ingkar, kalau ngutang nggak bayar. Itu yang diceritakan tuh orang beriman itu. Ya, kalau ketemu ditagih, dia yang lebih garang daripada kita. Betul nggak jemaah? Betul nggak? Betul nggak? Iya, pura-pura nggak kenal di jalan. Kalau lagi punya masalah, melengos. Apa ini? Ya, dan setiap jiwa itu akan dikumpulkan dengan yang sejenis. Itu pentingnya kenapa kita harus kumpul sama yang beriman. Anda mau tanya, orang mukmin itu tempatnya di mana? Nanti di akhirat. Surga. Nah, yang sejenis akan berkumpul dengan yang sejenis. Dikumpulkan di tempat yang sama, dunia dan akhirat. Ya, jamaah. Ada satu hadis Nabi diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu, jamaah rahmatillah Allah, seperti tentara dengan pasukan-pasukannya. Ma ta'arafa minha talaf. Yang berasal dari pasukan yang sama, mereka akan bergabung dengan pasukan yang sama. Iya kan? Jemaah, security itu tidak akan pernah berkumpul dengan Kopassus misalkan. Gak mungkin. Kenapa? Ya beda, jauh. Betul? Betul? Begitu juga dengan orang yang beriman. Mereka hanya bisa bergabung cocok bersama-sama orang yang juga beriman kepada Allah. Ya, jadi antum, kadang-kadang kita ini tertipu, bukan antum, kita semuanya. Kadang kita punya syubhat seperti ini, Ustadz, berteman itu dengan siapa saja, pergaulan itu harus luas. Enggak, jawabannya. Islam tidak pernah memerintahkan kita bergaul dengan siapa saja, tidak pernah. Islam hanya memerintahkan kita untuk bergaul dengan siapa? Orang mukmin. Karena pertemanan itu, persaudaraan ini mempengaruhi agama seseorang. Ya, jamaah, betul nggak nih jamaah? Jamaah, betul. Terus gimana jamaah? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Untuk memperbaiki keadaan ini. Anda nunggu jawaban antum dulu jemaah. Belajar. Belajar apa? Akidah yang benar, masya Allah. Terus, apa Pak? Tadabbur ilmu. Belajar. Apa lagi jemaah? Coba apa lagi jemaah? Apa? Ya apa itu? Salah, mengucapkan cinta. Masya Allah. Dimulai dengan itu. Jadi pulang dari sini nih, langsung depan pintu situ, awas kalau enggak di depan.
Iya gitu. Antum berdiri di situ, setiap yang keluar uhibbuka fillah. Loh iya betul loh. Betul. Uhibbuka fillah. Cuman repot jawabnya itu tadi. Belum hafal. Ahabbaka alladhi ahbabtaniya lahu. Ucapin salam. Betul? Jamaah. Iya. Dan kembali lagi menyadari bahwa mempererat dan merajut jalinan persaudaraan iman ini adalah bagian dari iman kepada Allah. Itu dulu mulai sadar. Jadi antum ini bersaudara dengan saudara-saudara mukmin antum itu bukan main-main, bukan demi dunia. Iya. Sebagian dari kita itu sampai hari ini berteman, kenapa? Dengan teman pengajian itu ada faidah duniawiyah. Ya, kita harus jujur kok. Padahal bukan itu yang diinginkan sama Allah. Karena kita beriman kepada Allah, maka kita wajib menguatkan hubungan kita dengan orang-orang yang beriman. Wajib. Itu konsekuensi iman. Bahkan jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan autsaqu ural iman, ikatan keimanan yang paling kuat. Ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Anda nggak mau lanjutkan? Coba antum ingat ke hadis ini? Ikatan iman yang paling kuat itu apa? Akidah. Ya kita kumpulkan dulu jawabannya, akidah. Ayo, apalagi jamaah? Tauhid. Terus apa lagi? Al-Islam. Anda bantuin al-iman, al-ihsan. Jawabannya gitu nanti. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ayo apa lagi? Iya, Masya Allah. Jadi selesai. Ini udah isya belum? Berapa jam lagi? 3 menit lagi. Ayo, ada jawaban lain nggak? Nggak tahu sama sekali, nggak pernah dengar hadis ini. Autsaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat. Ahsan. Al-wala wal bara. Itu ada semua dalam hadis ini. Di antara ciri ikatan iman yang paling kuat itu apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Bukan karena pribadi. Antum sama orang mukmin itu mencintai dirinya bukan karena apapun, hanya karena Allah, dan membencinya pun karena Allah. Nah, keadaan kita hari ini kan nggak seperti itu. Makanya kehidupan kita tidak baik-baik saja demi Allah. Karena ketika iman tidak baik, maka hancur seluruh kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kan kita sering ngeluh hari ini kan, ya Ustaz ini hidup ana begini. Cek imannya. Karena orang mukmin itu hanya pantas hidup baik-baik di dunia. Pernahkah Allah menjanjikan kehidupan yang menyengsarakan bagi orang yang beriman? Gak pernah. Diuji iya, tapi hidupnya tetap baik, berbahagia. Bisa dipahami maksudnya jemaah? Ujiannya berat, tapi kehidupannya, hatinya itu hanya punya satu keadaan yang dijanjikan sama Allah. Kalau dia mukmin, menjalankan amal saleh, dia hanya akan diberikan kehidupan yang baik sama Allah.
Mungkin nggak punya apa-apa tapi hatinya tetap berbahagia. Karena itu janji Allah sama orang beriman. Ya, kalau orang sekarang kan dompet tipis, dompetnya tipis, sengsara nggak hatinya? Sengsara. Padahal hubungan dompet sama hati apa? Nggak ada, nggak ada hubungan. Saudara bukan? Loh iya benar. Ya, dan kemudian bisa memberikan manfaat sama hati juga tidak. Benar nggak ini? Kalau hilang sedih. Kalau hilang sedih. Nanti Anda jawab nanti setelah sholat isya insyaallah. Ya, kenapa bisa sedih? Ya, kenapa bisa sedih? Ya, karena sudah isya. Sholat dulu ini. Nah, setelah sholat isya insyaallah kita lanjutkan jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله